Malam di stasiun Gambir terasa berat. Lampu kuning menciptakan bayangan panjang di peron kosong. Rina memeluk ranselnya erat. Ini perjalanan pertamanya sendirian dengan kereta malam, dan ia mulai menyesal. Kereta malam Bima jurusan Surabaya akan segera diberangkatkan dari jalur 2. Mohon para penumpang bersiap di peron. Pintu kereta terbuka. Rina melangkah cepat ke gerbong 3, ingin segera duduk dan meninggalkan kegelisahan di peron gelap itu. Kereta mulai bergerak, membawa Rina ke dalam misteri malam. Perjalanan barunya pun dimulai. Rina masuk ke gerbong yang dingin dan hampir kosong. Hanya beberapa penumpang di ujung, tenggelam dalam dunia sendiri. Ia duduk di dekat jendela, meletakkan ransel. Bayangan wajahnya di kaca tampak pucat saat kereta mulai bergerak. Beberapa baris di depan, duduk seorang pria tua berseragam militer, Jenderal Harto, pensiunan panglima yang dikenal tegas. Wajahnya keras, matanya tajam. Kehadirannya membuat suasana makin tegang. Rina mencoba mengalihkan perhatian dengan ponsel, tapi tetap merasa diperhatikan. Tatapan mereka bertemu sesaat, menusuk tanpa ekspresi. Malam terasa semakin panjang. Jam berlalu, penumpang lain tertidur, hanya suara kereta yang tersisa. Rina tak bisa tidur, matanya terus waspada. Sesekali ia melirik Jenderal Harto, masih duduk seperti patung. Aura dingin dan mengintimidasi terasa nyata. Rina memutuskan ke toilet, sekadar menjernihkan pikiran. Ia berjalan pelan di lorong remang, menahan napas saat melewati kursi sang jenderal. Tatapan pria itu seolah mengikutinya. Di toilet, ia menatap cermin, membasuh muka, mencoba menenangkan diri. Setelah beberapa menit, ia keluar. Lorong terasa lebih gelap dan panjang. Saat kembali ia terkejut, kursi sang jenderal kosong. Rina mempercepat langkah, cemas dan lega bercampur. Ia kembali ke kursi, napas terengah, matanya liar mencari sosok itu. Jenderal Harto tak terlihat. Mungkin ke toilet, mungkin ke gerbong lain. Tapi bayangannya tetap terasa. Rina merasa seperti bermain petak umpet dengan bahaya. Ia benar-benar merasa sendirian dan terancam. Setiap suara kecil membuatnya waspada. Ia mencoba menenangkan diri, tapi kegelisahan makin kuat. Rina menatap lorong, berharap sang jenderal tak kembali. Tapi ketakutan itu tetap menempel. Ia sadar malam ini belum berakhir. Permainan bayangan masih berlangsung. Rina memeluk ranselnya, menunggu waktu berlalu. Ia tahu sesuatu akan terjadi, dan ia harus siap. Rina mencoba menenangkan diri dengan musik, tapi pikirannya tetap gelisah. Wajah Jenderal Harto terus terbayang, membuatnya merasa seperti mangsa. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Pelan, teratur, mendekat perlahan. Rina membeku, tak berani menoleh. Langkah itu berhenti tepat di belakang kursinya. Ia bisa merasakan kehadiran seseorang, begitu dekat. Napasnya tertahan, tubuhnya kaku. Waktu berjalan lambat, setiap detik terasa lama. Lalu, langkah itu kembali terdengar, menjauh ke depan gerbong. Rina menunggu, lalu perlahan menoleh, lorong kosong. Ia melihat ke depan, bayangan seseorang masuk ke gerbong restorasi. Rina menghela napas lega, tubuhnya lemas. Teror psikologis itu cukup membuatnya gemetar. Ia sadar, ancaman nyata belum tentu selalu terlihat. Rina mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut masih membekas. Ia menatap layar ponsel, mencari distraksi. Tapi pikirannya tetap pada suara langkah itu. Ia tahu, ia harus lebih waspada. Malam ini belum selesai. Rina menyiapkan diri untuk apapun yang akan terjadi. Ia tak mau jadi korban. Ia harus bertahan. Setiap suara kini jadi peringatan. Rina menunggu berharap pagi segera datang. Tapi malam masih panjang, dan ia masih sendiri. Ketegangan belum berakhir. Ketakutan Rina berubah jadi tekad. Ia harus bertindak. Ia tak bisa melawan fisik, tapi punya ponsel sebagai senjata. Rina membuka kamera, pura-pura selfie, tapi sebenarnya memantau lorong di belakang. Ia merasa sedikit lebih tenang, kini punya kendali. Beberapa menit kemudian, Jenderal Harto muncul dari gerbong restorasi, berjalan perlahan ke arahnya. Jantung Rina berdebar, tapi ia tetap tenang, pura-pura sibuk dengan ponsel. Pria itu kembali ke kursinya, duduk tegap, menatap lurus ke depan. Rina menghela napas,
bertanya-tanya apa maksud semua ini. Ia tak tahu, tapi ia harus terus waspada. Rina memutuskan merekam video diam-diam, mengarahkan kamera ke arah sang jenderal. Jika sesuatu terjadi, setidaknya ada bukti. Ia terus mengamati layar, bayangan menari di lorong remang. Guncangan kereta membuat gambar bergoyang, tapi ia tetap fokus. Rina merasa sedikit lebih aman, tapi tetap siaga. Ia tahu, malam ini belum selesai. Kamera ponsel jadi saksi bisu ketegangan yang ia alami. Rina menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Ia tak mau lengah. Setiap detik terasa penting. Ia menunggu, berharap bantuan datang. Tapi untuk sekarang, ia hanya punya dirinya sendiri dan ponsel di tangan. Rina menatap layar, menahan napas. Ia tahu keberanian kadang datang dari hal sederhana. Malam ini, kamera ponsel adalah pelindungnya. Ia tak akan menyerah. Rina siap menghadapi apapun. Malam terus berjalan. Kereta melaju menembus malam. Rina tetap terjaga, memantau gerak sang jenderal lewat kamera. Ia sadar tak bisa hadapi ini sendirian. Menelepon polisi terlalu berisiko, ia memilih cara senyap. Ia ingat nomor layanan pelanggan di tiket. Dengan tangan gemetar, ia mengetik pesan. Saya Rina, penumpang kereta Bima, gerbong 3, kursi 12A. Saya merasa terancam oleh penumpang pria, Jenderal Harto. Mohon bantuan keamanan di stasiun berikutnya. Ia ragu sejenak, tapi instingnya berkata ini nyata. Dengan satu napas, ia tekan kirim. Pesan terkirim dalam hening, tanpa suara. Sekarang ia hanya bisa menunggu balasan. Stasiun berikutnya Cirebon, 30 menit lagi. Waktu terasa berjalan lambat. Rina terus memantau layar ponsel berharap bantuan datang. Jenderal Harto tetap diam, suasana makin tegang. Ia berdoa dalam hati berharap pesannya dibaca. Setiap menit terasa seperti selamanya. Rina menahan napas menunggu tanda harapan. Ia tahu, malam ini bisa jadi penentu. Ia tak boleh lengah. Rina menatap keluar jendela, menanti fajar atau pertolongan. Malam belum berakhir. 30 menit terasa abadi. Rina terus melirik jam dan kamera ponsel. Tiba-tiba pesan balasan masuk. Petugas keamanan akan menunggu di peron stasiun Cirebon. Mohon tetap tenang. Rina merasa lega. Bantuan akan datang. Kereta melambat, lampu stasiun terlihat. Ia mengumpulkan barang, bergerak pelan agar tak menarik perhatian. Saat kereta berhenti, Rina berdiri, menyambar ransel, berjalan cepat ke pintu. Ia tak menoleh ke belakang, hanya fokus pada pintu yang terbuka. Setiap langkah terasa berat, takut sang jenderal mengikutinya. Tapi ia terus maju, menembus ketakutan. Pintu terbuka, cahaya dan udara malam menyambutnya. Ia melompat ke peron, kakinya mendarat di lantai dingin. Rina berhasil keluar dari gerbong. Ia bebas dari ancaman malam itu. Napasnya terengah, tapi ia selamat. Ia menatap kereta, memastikan tak ada yang mengikutinya. Rina tahu, keberaniannya membawanya ke pintu kebebasan. Malam yang panjang akhirnya memberi harapan. Ia berjalan menjauh, meninggalkan bayang-bayang di belakang. Rina siap menghadapi hari baru. Begitu menginjak peron Cirebon, Rina berlari ke dua petugas keamanan. Bapak, tolong saya. Saya penumpang gerbong 3. Ada seseorang yang membuat saya takut. Petugas segera menenangkan Rina, satu lagi menuju gerbong 3. Dia di dalam. Seorang jenderal tua. Petugas mengangguk, berkomunikasi lewat radio. Rina berdiri di belakang petugas, merasa sedikit lebih aman, meski masih gemetar. Beberapa menit kemudian, petugas turun dari kereta, diikuti Jenderal Harto. Pria tua itu tenang, tanpa ekspresi, tak melirik Rina. Petugas menggiringnya ke ruang keamanan stasiun. Rina hanya bisa memandang dari kejauhan, tanpa kata, tanpa perlawanan. Kepala stasiun menghampiri, menawarkan air putih. Anda tidak apa-apa, Mbak. Anda aman sekarang. Rina mengangguk lemah, hanya bisa berterima kasih. Ia tak ingin tahu apa yang terjadi pada Jenderal Harto. Yang penting, ia selamat. Keberaniannya bertindak dan kecerdikannya menyelamatkan dirinya. Malam mencekam itu akhirnya berakhir. Rina belajar, insting dan akal adalah pelindung terbaik. Ia menatap langit malam, merasa beban terangkat. Kini, ia tahu ia bisa bertahan. Malam itu jadi pelajaran berharga. Rina siap melangkah ke hari baru. Ia telah melewati ujian berat. Dan ia menang.
Rina memilih beristirahat di kamar kecil stasiun hingga pagi. Di ruangan tenang itu, ia akhirnya bisa bernapas lega, meski sulit tidur. Bayangan Jenderal Harto dan ketegangan malam itu masih membekas. Saat fajar menyelinap, beban terasa terangkat. Kegelapan malam digantikan harapan baru. Rina membuka jendela, menghirup udara pagi. Suara aktivitas stasiun menenangkan, jauh dari mencekamnya malam. Ia merasa lebih kuat, telah melewati ujian berat. Pagi itu, Rina melanjutkan perjalanan dengan kereta berikutnya. Gerbong penuh penumpang ceria, sinar matahari menghangatkan suasana. Rina duduk di dekat jendela, memandang damai. Ia tahu dunia tak selalu aman, tapi ia punya kekuatan menghadapi bahaya. Keberanian bukan tanpa takut, tapi bertindak meski takut. Akal dan ketenangan adalah senjata utama. Rina tersenyum, tak akan melupakan malam itu. Ia menemukan keberanian dalam dirinya. Malam itu, ia jadi pahlawan bagi dirinya sendiri.